Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara mampu membuat kekuatan super dunia gemetar tanpa meledakkan satu bom pun, tanpa mengirim satu kapal perang, bahkan tanpa mengeluarkan satu ancaman terbuka? Pertanyaan ini bukan sekadar retorika. Jawabannya muncul dari sebuah ruangan tertutup di Amerika Serikat. Ruangan yang tidak pernah muncul di media, tidak tercatat dalam konferensi pers, dan hanya dihadiri oleh segelintir orang dengan otoritas tertinggi dalam membaca arah dunia. Di ruangan itulah sebuah simulasi rahasia dijalankan. Bukan simulasi perang konvensional, bukan skenario serangan nuklir, melainkan sebuah eksperimen dingin berbasis data. Apa yang terjadi pada sistem global jika satu variabel dihapus dari peta dunia? Variabel itu bukan Amerika, bukan China, bukan Eropa. Variabel itu adalah Indonesia. Awalnya, simulasi ini dianggap hanya sebagai latihan akademik, sebuah pengujian teoritis untuk memetakan sensitivitas sistem global terhadap gangguan regional. Namun, ketika data mulai berjalan dan hasil pertama muncul di layar, suasana ruangan berubah drastis. Grafik-grafik yang seharusnya bergerak landai justru anjlok. Rantai sebab akibat yang biasanya bisa diprediksi menjadi kacau. Beberapa pakar militer terdiam. Sejumlah profesor dari Harvard menghentikan catatan mereka. Angka-angka yang muncul tidak masuk akal secara teori lama, namun tampil dengan presisi yang tidak bisa dibantah. Tanpa Indonesia, sistem global tidak melambat. Ia pincang. Simulasi itu menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar negara dengan sumber daya alam atau pasar besar. Indonesia muncul sebagai titik pusat kunci, simpul yang selama ini bekerja diam-diam menjaga keseimbangan. Jalur logistik, arus data, stabilitas energi, hingga konsistensi rantai pasok global ternyata memiliki satu kesamaan. Semuanya sangat bergantung pada keberadaan Indonesia. Bukan karena Indonesia memerintah dunia, tetapi karena dunia secara tidak sadar telah menyandarkan terlalu banyak fungsi vital padanya. Inilah yang membuat hasil simulasi tersebut mengejutkan. Evolusi posisi Indonesia dinilai sebagai yang paling sempurna dalam sejarah modern, bukan karena ekspansi agresif, bukan karena dominasi militer, melainkan karena stabilitas organik yang tumbuh seiring waktu. Indonesia tidak memaksa sistem dunia untuk bergantung padanya. Ketergantungan itu terbentuk secara alami, melalui letak geografis, konsistensi politik, dan kemampuan menjaga keseimbangan di tengah konflik global yang semakin tajam. Seorang mahasiswa pasca sarjana Harvard yang ikut menyaksikan pemaparan awal simulasi itu mencatat satu kalimat sederhana. Ini bukan negara pelengkap, ini adalah variabel penentu. Kalimat itu kemudian beredar di kalangan terbatas, menjadi bisikan yang mengganggu kenyamanan banyak pihak. Jika simulasi ini benar, maka peta kekuatan dunia yang selama ini diyakini sedang berdiri di atas asumsi yang rapuh. Amerika tidak ketakutan karena Indonesia kuat secara militer. Amerika terdiam karena menyadari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dunia telah membangun sistemnya dengan asumsi bahwa Indonesia akan selalu ada, selalu stabil, dan selalu menahan keseimbangan. Ketika asumsi itu diuji dan dihapus, yang runtuh bukan satu negara, melainkan arsitektur global itu sendiri. Dan sejak hari itu, satu kesadaran baru muncul di balik pintu-pintu tertutup. Indonesia bukan lagi latar belakang sejarah. Indonesia telah menjadi pusat variabel yang menentukan arah sejarah berikutnya. Selama puluhan tahun, dunia merasa telah memahami posisi Indonesia. Dalam banyak laporan ekonomi dan geopolitik barat, Indonesia sering digambarkan sebagai penjahit, negara yang merakit, menyesuaikan, dan mengikuti irama sistem global tanpa memiliki pusat kendali. Sebuah wilayah penting, tetapi dianggap bisa digantikan. Sebuah simpul tetapi bukan pusat saraf. Pandangan inilah yang runtuh sepenuhnya ketika hasil simulasi rahasia Amerika dibuka. Simulasi tersebut tidak mencari siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling dibutuhkan. Dan hasilnya menghancurkan asumsi lama. Indonesia tidak muncul sebagai pemain tambahan, melainkan sebagai sistem saraf global, struktur yang tidak terlihat, tetapi menentukan apakah tubuh dunia bisa bergerak atau tidak. Jika sistem saraf terganggu, otot sekuat apapun akan lumpuh. Itulah analogi yang mulai digunakan para analis militer dan ekonom strategis setelah melihat data mentah simulasi tersebut. Yang paling mengejutkan bukanlah skenario perang, melainkan skenario diam. Simulasi memetakan apa yang terjadi jika Indonesia tidak melakukan apapun secara agresif, tidak memutus hubungan diplomatik, tidak mengumumkan embargo, tidak menggerakkan armada. Indonesia hanya berhenti merespons secara administratif. Hasilnya brutal.
Dalam 14 hari, indeks produksi industri di Eropa anjlok, bukan karena bom atau sanksi, tetapi karena komponen penting tersendat, jalur logistik terganggu, dan kepastian suplai hilang. Sistem produksi modern yang sangat bergantung pada ketepatan, waktu tidak mampu menyesuaikan diri dengan jeda yang bersumber dari Nusantara. Memasuki hari ke-21, simulasi menunjukkan kekacauan harga di Amerika Serikat. Pasar mulai panik, spekulasi melonjak, dan mekanisme stabilisasi gagal menahan gejolak. Bukan karena Indonesia mengendalikan pasar Amerika, melainkan karena terlalu banyak sektor di Amerika bergantung pada kelancaran sistem global yang diam-diam ditopang oleh Indonesia. Dan pada hari ke-30, dunia menghadapi fase paling berbahaya, hilangnya stabilitas energi global. Transisi energi hijau, distribusi material strategis, dan keseimbangan pasokan runtuh secara perlahan tapi pasti. Bukan kehancuran spektakuler, melainkan kematian sistemik, tenang, sunyi, dan mematikan. Di titik inilah para perancang kebijakan mulai memahami kesalahan fatal mereka. Indonesia bukan soal senjata nuklir. Nuklir menghancurkan satu titik. Indonesia menopang seluruh sistem. Nuklir bekerja melalui ancaman. Indonesia bekerja melalui kebutuhan. Dunia tidak takut pada apa yang Indonesia lakukan, tetapi pada apa yang terjadi jika Indonesia tidak lagi berfungsi seperti biasa. Ketergantungan ini tidak dibangun dalam satu dekade. Ia terbentuk secara bertahap, hampir tanpa disadari, saat dunia mengejar efisiensi maksimal dan stabilitas jalur. Indonesia, dengan letak geografisnya, stabilitas sosialnya, dan posisi non-bloknya, menjadi penyeimbang alami, tanpa deklarasi besar, tanpa ambisi hegemonik. Inilah mengapa simulasi itu begitu menakutkan. Dunia menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan negara agresif yang bisa dilawan, tetapi dengan sebuah jantung yang berdenyut diam-diam. Selama jantung itu berdetak, sistem hidup. Jika ia berhenti sejenak saja, seluruh tubuh global kolaps. Indonesia bukan lagi negara yang ikut sistem. Indonesia adalah sistem itu sendiri, dan dunia baru mulai menyadarinya saat semuanya hampir terlambat. Aula besar Universitas Harvard biasanya menjadi tempat pertukaran ide yang tenang dan terukur. Diskusi akademik berjalan rapi, penuh argumen yang sudah dipoles, dan kesimpulan yang jarang mengejutkan. Namun pagi itu, suasana berubah. Tidak ada bisik santai, tidak ada senyum akademis. Ketegangan terasa sejak Profesor Julian Thorne melangkah ke podium dengan satu presentasi yang disebut-sebut tidak biasa. Julian Thorne bukan profesor yang gemar sensasi. Ia dikenal metodis, dingin, dan sangat berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Justru karena reputasi itulah, ruangan menjadi hening ketika slide pertama muncul. Tidak ada judul bombastis, hanya satu grafik besar dengan satu angka yang mendominasi layar, 99,7%. Ia berhenti sejenak sebelum berbicara, seolah memberi waktu bagi audiens untuk mencerna angka tersebut. Lalu ia menjelaskan bahwa 99,7% bukanlah tingkat pertumbuhan, bukan efisiensi ekonomi biasa, dan bukan pula prediksi optimistis. Angka itu adalah tingkat konsistensi logika sistemik dalam rantai pasok global, presisi yang nyaris sempurna dalam dunia yang penuh gangguan. Dan yang membuat ruangan itu membeku adalah satu kalimat berikutnya. Konsistensi itu kini bertumpu pada Indonesia. Julian memaparkan bagaimana data lintas sektor, energi, logistik, pangan, dan teknologi menunjukkan keterhubungan yang semakin rapat pada satu wilayah. Bukan karena keputusan politik sepihak, melainkan karena dunia secara kolektif memilih jalur paling stabil, paling netral, dan paling dapat diprediksi. Indonesia muncul bukan sebagai pusat komando, tetapi sebagai pusat keseimbangan. Di barisan tengah aula, Adrian, mahasiswa pasca sarjana, jurusan politik internasional, merasakan sesuatu yang jarang ia alami. Kegagapan intelektual. Selama bertahan-tahan, ia mempelajari teori-teori lama tentang hegemoni, dominasi militer, dan pusat kekuasaan dunia. Semua peta konseptual itu selalu menunjuk ke arah yang sama, namun data di hadapannya berkata lain. Buku-buku teks yang selama ini ia anggap mapan, tiba-tiba terasa usang. Julian melanjutkan dengan tenang, namun setiap kalimatnya seperti membongkar fondasi berpikir lama. Ia menjelaskan bahwa dunia modern tidak lagi digerakkan oleh siapa yang paling kuat, melainkan oleh siapa yang paling tidak bisa diganggu. Rantai pasok global tidak mencari pemimpin, ia mencari penjamin stabilitas. Dan dalam perhitungan sistem, Indonesia memenuhi syarat itu lebih konsisten daripada siapapun. Yang paling mengganggu pikiran Adrian
bukanlah kesimpulan Julian, melainkan implikasinya. Jika Indonesia adalah simpul konsistensi 99,7%, maka setiap gangguan di sana bukan sekadar masalah regional. Ia adalah gangguan sistemik, artinya kendali global tidak lagi berada pada mereka yang berteriak paling keras, tetapi pada mereka yang menjaga ritme paling stabil. Aula itu tidak meledak oleh tepuk tangan. Tidak ada sorak, yang ada hanyalah keheningan panjang. Jenis keheningan yang menandai pergeseran paradigma. Para profesor senior saling bertukar pandang, bukan untuk berdebat, tetapi untuk memastikan bahwa mereka tidak salah dengar. Dunia yang mereka ajarkan selama puluhan tahun sedang meminta pembaruan. Hari itu, kebenaran tidak datang dalam bentuk slogan atau manifesto. Ia datang sebagai angka dingin di layar. Dan sebuah kesadaran pahit, dunia harus belajar ulang. Bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang dayam-dayam memegang kendali rantai pasok global. Dan nama itu, untuk pertama kalinya di aula tersebut, tidak lagi terdengar asing, Indonesia. Profesor Julian Thorne memahami bahwa data saja tidak cukup untuk mengguncang paradigma lama. Karena itu, setelah memaparkan angka-angka, ia membawa audiens Harvard ke satu wilayah yang jauh lebih sensitif. Kegagalan cara berpikir Barat dalam membaca Indonesia. Ia menyatakan secara langsung bahwa Indonesia tidak sedang mengejar ketertinggalan, melainkan telah melompati tahapan perkembangan konvensional yang selama ini dianggap wajib oleh teori modernisasi Barat. Dalam kerangka lama, negara berkembang harus melalui fase yang berurutan, menjadi pasar, lalu basis produksi murah, kemudian pusat manufaktur, dan baru setelah itu menjadi pusat inovasi. Indonesia, menurut Thorne, tidak mengikuti jalur tersebut. Ia tidak menunggu giliran. Ia menyusun jalurnya sendiri. Hasilnya adalah sebuah anomali yang sulit dijelaskan oleh teori lama, tetapi sangat nyata dalam data. Salah satu bukti paling mencolok adalah angka efisiensi pembelajaran yang melonjak 1,8 kali lipat. Dalam satu dekade terakhir, Thorne menekankan bahwa ini bukan sekadar peningkatan akses pendidikan atau pertumbuhan jumlah institusi. Yang berubah adalah kecepatan kolektif masyarakat dalam menyerap, menyesuaikan, dan mengaplikasikan pengetahuan. Ini menunjukkan adanya sebuah mesin kecerdasan baru, bukan berbentuk pusat riset tunggal, tetapi jaringan adaptif yang bekerja secara menyebar dan simultan. Barat, menurut Thorne, terlalu lama terjebak pada indikator-indikator permukaan. Mereka melihat Indonesia sebagai pasar besar, angka konsumsi, dan tenaga kerja. Yang luput dari perhatian adalah proses internal yang sedang berlangsung di bawah lapisan itu. Proses ini tidak berisik, tidak dikemas dalam narasi besar, dan tidak dipromosikan sebagai revolusi. Justru karena itulah ia berbahaya bagi asumsi lama. Ia tumbuh tanpa bisa dikendalikan atau diarahkan dari luar. Adrian, yang mendengarkan dengan saksama, mulai memahami pola yang selama ini terlewatkan. Indonesia tidak membangun menara gading intelektual seperti Barat. Ia membangun kecerdasan berbasis konteks, kemampuan membaca situasi, beradaptasi cepat, dan menyatukan nilai lama dengan sistem baru. Inilah yang membuat pembelajaran di kawasan ini tidak hanya cepat, tetapi juga relevan dan tahan krisis. Profesor Thorne menambahkan bahwa inilah alasan mengapa Indonesia mulai berfungsi bukan lagi sebagai pasar, tetapi sebagai otak peradaban, bukan otak yang memerintah, melainkan otak yang memproses, menyaring, dan menyeimbangkan. Dunia modern yang penuh gesekan membutuhkan pusat pemrosesan semacam itu. Dan secara tidak terduga, pusat itu muncul di wilayah yang selama ini dianggap pinggiran. Kegagalan Barat terletak pada keangkuhan metodologis. Mereka mengira jika sebuah proses tidak menyerupai pengalaman mereka, maka proses itu tidak valid. Padahal, Indonesia sedang menunjukkan model perkembangan yang tidak linier, tidak agresif, dan tidak mudah ditiru. Sebuah kekuatan intelektual raksasa sedang terbentuk tanpa deklarasi, tanpa manifesto, dan tanpa klaim kepemilikan. Di akhir pemaparannya, Thorne menyimpulkan dengan satu kalimat yang membuat aula kembali sunyi. Indonesia tidak sedang naik kelas dalam sistem dunia. Indonesia sedang menulis ulang struktur kelas itu sendiri. Dan di titik itu, menjadi jelas bahwa dunia tidak hanya harus memperbarui datanya. Mereka harus meninggalkan logika lama yang tak lagi sanggup menjelaskan realitas baru. Julukan penjahit dunia pernah melekat begitu kuat pada Indonesia. Dalam narasi global, istilah itu digunakan untuk menggambarkan negara yang hanya merakit, menyambung, dan menyesuaikan sistem buatan pihak lain. Sebuah peran yang dianggap penting, tetapi tidak menentukan. Namun,
simulasi rahasia yang dibedah di lingkaran strategis Amerika justru menjadikan label tersebut sebagai contoh kegagalan membaca realitas. Judul itu kini tidak sekadar keliru, ia telah usang. Profesor Julian Thorne menjelaskan bahwa narasi penjahit lahir dari cara pandang yang terlalu sempit. Barat terbiasa menilai kontribusi negara dari apa yang terlihat di ujung rantai. Produk akhir, merek, dan pusat riset yang tercatat. Indonesia tidak menonjol di sana, sehingga diasumsikan tidak memegang kendali. Padahal, simulasi menunjukkan bahwa kendali tidak selalu berada di ujung rantai. Dalam sistem kompleks, kendali justru berada di titik yang menjaga kesinambungan. Indonesia telah bertransformasi secara fundamental dari penyedia tenaga kerja dan lokasi produksi menjadi penyedia stabilitas sistemik. Ini adalah pergeseran identitas yang jarang disadari, bahkan oleh Indonesia sendiri. Stabilitas ini bukan slogan, melainkan fungsi nyata yang menopang peradaban modern. Jalur logistik yang aman, lingkungan sosial yang relatif seimbang, dan posisi non-blok yang konsisten menjadikan Indonesia sebagai ruang bernapas bagi sistem global yang semakin tegang. Dalam simulasi tersebut, peran Indonesia tidak digambarkan sebagai pelengkap, melainkan sebagai struktur penyangga. Ketika struktur ini diuji, bahkan hanya dengan jeda administratif, seluruh bangunan mulai menunjukkan retakan. Kemajuan teknologi di Silicon Valley, misalnya, tidak runtuh karena kurangnya inovasi, tetapi karena kehilangan kepastian sistem yang membuat inovasi bisa berjalan tanpa gangguan. Demikian pula industri presisi di Jerman. Mesin mereka tetap sempurna, tetapi tanpa stabilitas rantai pasok dan logika distribusi, kesempurnaan itu tidak bisa dioperasikan. Adrian mulai memahami perbedaan mendasar antara negara yang menghasilkan dan negara yang memungkinkan. Indonesia berada pada kategori kedua. Ia tidak selalu menciptakan produk yang paling mencolok, tetapi ia memungkinkan semua produk itu ada. Tanpa fondasi ini, seluruh bangunan teknologi tinggi akan kehilangan logika operasionalnya. Inilah yang membuat simulasi tersebut begitu mengganggu bagi para perancang kebijakan Barat. Profesor Thorne menegaskan bahwa dunia modern tidak lagi berdiri di atas kekuatan tunggal, melainkan di atas keseimbangan rapuh yang dijaga oleh beberapa simpul utama. Indonesia adalah salah satunya, bahkan mungkin yang paling krusial. Menganggap Indonesia hanya sebagai penjahit, sama seperti menganggap tulang punggung sebagai aksesori. Ia tidak terlihat mencolok, tetapi tanpanya, tubuh tidak bisa berdiri. Kesadaran ini menuntut perubahan cara berpikir yang radikal. Indonesia tidak perlu mengejar pengakuan sebagai pusat teknologi atau kekuatan militer untuk menjadi relevan. Relevansi Indonesia justru lahir dari perannya yang tidak tergantikan dalam menjaga keberlangsungan sistem. Kita bukan lagi negara yang ikut maju bersama dunia. Kita adalah struktur yang membuat kemajuan itu mungkin terjadi. Julukan lama boleh disimpan sebagai catatan sejarah. Realitas baru jauh lebih menentukan. Indonesia bukan pelengkap. Indonesia adalah penyangga, dan tanpa penyangga ini, seluruh arsitektur peradaban modern akan berdiri di atas kehampaan. Malam itu, Adrian duduk sendirian di sudut perpustakaan Wedinar. Aula Harvard telah lama kosong, tetapi gema pemaparan Profesor Julian Thorne masih berputar di kepalanya. Ia membuka buku catatan hitam yang selalu ia bawa. Halaman-halamannya penuh coretan sejak kuliah dimulai. Namun kali ini, ia tidak langsung menulis data atau referensi teori. Ia berhenti cukup lama, lalu menuliskan satu frasa yang terasa paling jujur untuk merangkum semuanya. Evolusi nasib paling sempurna. Istilah itu muncul bukan dari emosi, melainkan dari kelelahan intelektual. Adrian menyadari bahwa simulasi rahasia yang ia saksikan tidak memberi ruang untuk bantahan logis. Semua jalur analisis, ekonomi, politik, logistik, energi, berujung pada kesimpulan yang sama. Garis takdir dunia, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, tidak lagi tersebar di banyak pusat kekuasaan. Ia terkunci pada satu wilayah kepulauan yang selama ini dianggap pinggiran, Nusantara. Dalam catatannya, Adrian menuliskan bahwa dunia sebenarnya tidak sedang menghadapi kebangkitan sebuah negara baru. Dunia sedang menghadapi kegagalan asumsi lamanya sendiri. Negara-negara besar dibesarkan dengan keyakinan bahwa mereka selalu memiliki opsi cadangan, bahwa jika satu mitra terganggu, akan ada pengganti. Namun simulasi menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Indonesia
bukan lagi salah satu opsi. Indonesia adalah prasyarat. Ketakutan yang muncul di ruang-ruang tertutup Washington, Brussels, dan Berlin bukanlah ketakutan militer. Tidak ada satupun skenario yang menyebut ancaman senjata Indonesia sebagai faktor utama. Ketakutan itu jauh lebih sunyi dan lebih dalam. Ketakutan bahwa tanpa kerjasama dengan Indonesia, sistem yang menopang kehidupan mereka tidak bisa bertahan. Bukan melambat, bukan terganggu, tetapi kehilangan fungsi dasarnya. Adrian menulis bahwa inilah bentuk kekuasaan paling langka di abad ke-21. Kekuasaan yang tidak memerintah, tetapi membuat pihak lain tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri. Indonesia tidak mengikat dunia dengan kontrak keras atau aliansi militer. Dunia mengikat dirinya sendiri pada Indonesia demi kelangsungan hidupnya. Evolusi ini tidak lahir dari ambisi besar, tetapi dari konsistensi jangka panjang yang tidak pernah disadari sebagai strategi. Ia kembali menatap peta dunia kecil di sampul dalam buku catatannya. Garis-garis batas negara kini terasa tidak relevan. Yang penting bukan lagi wilayah siapa paling luas, tetapi siapa yang menjadi simpul kehidupan paling vital. Dalam sistem saraf global, Nusantara telah berubah dari jalur lintasan menjadi pusat penghubung. Dan pusat penghubung tidak perlu bergerak untuk mengendalikan arah. Di halaman terakhir, catatan malam itu, Adrian menuliskan satu kesimpulan yang terasa berat namun jernih. Negara-negara besar tidak takut pada kekuatan Indonesia. Mereka takut pada ketergantungan mereka sendiri. Ketergantungan yang tumbuh perlahan, nyaris tak terasa, hingga akhirnya tidak bisa dilepaskan tanpa menghancurkan sistem yang mereka banggakan. Adrian menutup bukunya dengan kesadaran baru. Dunia tidak sedang memasuki era konflik terbuka baru, melainkan era ketergantungan sunyi. Dan di era ini, Indonesia tidak perlu menuntut pengakuan. Realitaslah yang memaksa dunia untuk mengakuinya. Evolusi nasib itu telah selesai, dan hasilnya terlalu sempurna untuk diabaikan. Di antara seluruh hasil simulasi yang dibahas secara tertutup, ada satu bagian yang tidak pernah dipresentasikan di forum terbuka. Bagian ini tidak dimaksudkan untuk konsumsi akademik, melainkan sebagai peringatan strategis tingkat tertinggi. Dokumen itu diberi satu judul sederhana, namun mengerikan, Skenario Setentai Dos Kam. Skenario ini tidak membayangkan perang besar, serangan nuklir, atau embargo terbuka. Ia hanya memetakan satu kondisi: gangguan besar di selat-selat strategis Indonesia. Gangguan ini bisa berbentuk konflik lokal, kecelakaan berantai, atau ketidakstabilan administratif yang membuat jalur utama logistik laut dunia tidak bisa berfungsi normal. Tidak perlu penutupan total, cukup ketidakpastian. Dalam 24 jam pertama, algoritma pasar global mulai bereaksi. Asuransi pengiriman menaikkan premi secara ekstrem, kapal-kapal besar menahan laju atau mengubah rute, menciptakan kemacetan laut yang tidak bisa diurai cepat. Bursa saham Asia menjadi yang pertama bergetar, bukan karena data ekonomi, tetapi karena hilangnya kepastian jalur. Investor memahami satu hal: jika Indonesia terganggu, tidak ada jalur cepat pengganti. Memasuki jam ke-48, efeknya menyebar ke Eropa dan Amerika. Pasar tidak lagi bergerak berdasarkan nilai perusahaan, melainkan berdasarkan ketakutan sistemik. Saham-saham sektor energi, teknologi, dan manufaktur mengalami tekanan simultan. Ini bukan koreksi biasa, ini adalah free fall, penurunan massal, akibat runtuhnya asumsi dasar bahwa sistem global selalu berjalan. Pada jam ke-72, simulasi menunjukkan fase paling berbahaya. Bursa saham dunia tidak hanya jatuh, tetapi kehilangan arah. Mekanisme penahan otomatis gagal, karena sumber masalahnya bukan spekulasi, melainkan logika distribusi yang rusak. Tidak ada stimulus yang bisa segera memperbaiki keadaan, karena akar persoalan berada di laut, di jalur-jalur sempit yang melintasi Nusantara. Inilah titik di mana para perancang kebijakan menyadari bahwa kekuatan militer tidak relevan. Armada laut sebesar apapun tidak bisa menciptakan jalur alternatif dalam hitungan hari. Infrastruktur baru tidak bisa dibangun dalam krisis. Dunia sepenuhnya bergantung pada stabilitas yang selama ini disediakan Indonesia tanpa banyak bicara. Karena itulah kebijakan luar negeri negara-negara besar berubah arah secara halus namun konsisten. Nada mereka melunak, bahasa mereka menjadi hati-hati. Tidak ada lagi tekanan frontal, tidak ada lagi retorika keras. Bukan karena rasa hormat ideologis, melainkan karena kalkulasi dingin. Mereka tahu bahwa satu gesekan salah dengan Indonesia bukan sekadar konflik diplomatik,
melainkan pemicu kehancuran ekonomi global. Adrian mencatat bahwa inilah bentuk ketakutan paling rasional yang pernah ia pelajari. Ketakutan bukan pada niat jahat, melainkan pada potensi gangguan. Indonesia tidak perlu mengancam untuk ditakuti. Cukup dengan tetap menjadi dirinya. Pusat jalur, pusat keseimbangan, pusat stabilitas. Skenario 72 jam menegaskan satu hal yang tidak lagi bisa disangkal. Dunia modern berdiri di atas fondasi yang sangat sempit. Dan fondasi itu berada di perairan Indonesia. Selama fondasi ini stabil, dunia bergerak. Jika ia terguncang, tidak ada kekuatan di bumi yang mampu menghentikan runtuhnya sistem dalam waktu 3 hari. Inilah alasan sesungguhnya mengapa Indonesia kini diperlakukan dengan kehati-hatian ekstrem. Bukan karena kita mengancam dunia, tetapi karena dunia tahu kesalahan kecil terhadap Indonesia bisa berakhir sebagai kiamat ekonomi global. Memasuki tahun 2026, dunia menghadapi satu kenyataan yang tidak lagi bisa disangkal. Konsep kedaulatan telah berubah secara fundamental. Jika pada abad sebelumnya kedaulatan diukur dari luas wilayah, jumlah senjata, atau kekuatan ekonomi nominal, kini ukuran itu terasa usang. Dalam sistem global yang saling terhubung, kedaulatan ditentukan oleh satu hal yang jauh lebih menentukan: penguasaan ekosistem. Profesor Julian Thorne menyebut perubahan ini sebagai pergeseran dari territorial sovereignty menuju ecosystem sovereignty. Negara yang berdaulat bukan lagi yang paling luas atau paling keras bersuara, melainkan yang mengendalikan simple ekosistem tempat dunia bergantung. Dalam simulasi Harvard, Indonesia muncul sebagai contoh paling lengkap dari bentuk kedaulatan baru ini. Indonesia memegang kunci pada beberapa ekosistem masa depan sekaligus. Pertama adalah ekosistem mineral kritis. Dunia sedang bertransisi menuju energi hijau dan teknologi berkelanjutan, dan transisi ini membutuhkan bahan baku yang tidak bisa digantikan secara cepat. Simulasi menunjukkan bahwa ketergantungan global pada mineral kritis dari Indonesia telah melampaui batas aman diversifikasi. Artinya, gangguan kecil saja akan berdampak langsung pada industri energi, transportasi, dan teknologi di banyak negara. Kedua adalah ekosistem jalur laut dan logistik. Selat-selat strategis Indonesia bukan sekadar jalur perdagangan, tetapi simpul distribusi dunia. Jalur alternatif memang ada, tetapi tidak memiliki kapasitas, efisiensi, dan stabilitas yang sama. Dalam perhitungan simulasi, setiap upaya meminggirkan Indonesia dari sistem logistik global justru menciptakan biaya yang terlalu besar untuk ditanggung oleh ekonomi dunia sendiri. Ketiga, dan yang paling sering diabaikan, adalah ekosistem data bawah laut. Kabel-kabel serat optik yang melintasi perairan Indonesia membawa denyut informasi global, keuangan, komunikasi, hingga keamanan digital. Simulasi Harvard menegaskan bahwa stabilitas jalur data ini menjadikan Indonesia bukan hanya pemain ekonomi, tetapi penjaga infrastruktur digital dunia. Tanpa jalur ini, dunia digital kehilangan ritme dan kecepatan. Dari kombinasi inilah muncul kesimpulan paling mengganggu bagi kekuatan besar. Indonesia adalah negara yang paling sulit diisolasi oleh sanksi internasional manapun pada tahun 2026. Bukan karena Indonesia kebal terhadap tekanan, melainkan karena setiap upaya isolasi akan menciptakan kerusakan balik yang jauh lebih besar bagi pihak yang mencoba melakukannya. Dunia tidak bisa memutus Indonesia tanpa memutus dirinya sendiri. Adrian mencatat bahwa sanksi adalah senjata yang hanya efektif jika target bisa dipisahkan dari sistem. Namun Indonesia bukan simpul pinggiran. Ia adalah bagian inti dari arsitektur global. Mengisolasi Indonesia sama artinya dengan menarik baut utama dari mesin yang sedang berjalan. Hasilnya bukan berhenti rapi, tetapi rusak total. Inilah makna baru kedaulatan di tahun ke-2026. Indonesia tidak perlu mengklaim kekuasaan atas dunia. Cukup dengan mengelola ekosistemnya secara stabil dan konsisten. Indonesia telah memastikan bahwa kedaulatannya tidak bisa diganggu tanpa konsekuensi global. Dunia boleh menyebut ini ketergantungan, tetapi dalam bahasa strategis, ini adalah bentuk kedaulatan paling kuat yang pernah ada. Indonesia tidak berdiri di luar sistem dunia. Indonesia adalah bagian yang membuat sistem itu tetap hidup. Dan di era kedaulatan ekosistem, posisi seperti ini bukan hanya menguntungkan, ia tak tergantikan. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dalam diskusi tertutup para analis geopolitik adalah ini: mengapa Indonesia tetap tenang
di tengah dunia yang semakin gaduh, ketika konflik meletup di berbagai kawasan, ketika negara-negara besar saling memamerkan kekuatan militer dan retorika keras, Indonesia justru bergerak dengan ritme yang nyaris tidak berubah. Tidak ada eskalasi, tidak ada unjuk kekuatan, tidak ada ancaman terbuka. Ketentraman inilah yang justru membuat dunia heran dan gelisah. Profesor Julian Thorne menyebut fenomena ini sebagai kekuatan tenang silent power, sebuah bentuk kekuatan yang tidak bekerja melalui tekanan langsung, melainkan melalui kesadaran kolektif pihak lain bahwa stabilitas mereka bergantung pada kita. Dalam sistem global modern, kekuatan tidak selalu muncul dalam bentuk kapal induk atau pangkalan militer. Kekuatan sejati justru berada pada siapa yang memegang jalur kehidupan sistem. Indonesia tidak perlu memamerkan armada perang di samudera. Dunia sudah tahu bahwa jalur logistik terpenting mereka melintasi perairan Indonesia. Selat-selat di Nusantara bukan hanya rute dagang, melainkan nadi distribusi dunia. Setiap kontainer, setiap aliran energi, setiap komponen teknologi tinggi harus melewati wilayah ini atau bergantung pada stabilitasnya. Kesadaran inilah yang membentuk paradoks. Indonesia tidak terlihat agresif, tetapi posisinya membuat semua pihak berhitung ekstra. Paradoks ini bekerja secara psikologis dan sistemik. Negara-negara besar terbiasa menghadapi ancaman yang jelas, musuh yang bersuara keras, doktrin militer yang eksplisit, dan garis merah yang diumumkan. Indonesia menawarkan kebalikan dari itu. Tidak ada garis merah yang diproklamirkan, tetapi semua pihak tahu bahwa gangguan kecil saja bisa berdampak besar. Ketiadaan ancaman terbuka justru memperbesar kehati-hatian. Adrian mencatat bahwa dalam simulasi dan laporan intelijen, Indonesia sering disebut sebagai low noise high impact actor, aktor yang tidak menciptakan kegaduhan, tetapi memiliki dampak sistemik yang luar biasa. Inilah yang membuat negara-negara besar merasa terancam, sekaligus segan. Terancam karena mereka tidak bisa memaksa, segan karena mereka membutuhkan. Dua perasaan ini jarang muncul bersamaan dalam hubungan internasional, dan ketika itu terjadi, hasilnya adalah penyesuaian sepihak. Kekuatan tenang ini juga menjelaskan mengapa Indonesia tidak tergoda untuk masuk dalam perlombaan eskalasi militer global. Indonesia tidak perlu membuktikan apapun. Keheningan bukan tanda kelemahan, melainkan indikator kepercayaan diri struktural. Negara yang benar-benar aman tidak merasa perlu berteriak. Negara yang memegang simpul kehidupan global justru menjaga agar sistem tetap berjalan. Disinilah letak paradoksnya. Dunia modern dibangun di atas asumsi bahwa kekuatan harus terlihat agar dihormati. Indonesia membalik asumsi itu. Kekuatan yang terlalu terlihat justru mengundang penantangan. Kekuatan yang tenang menciptakan ketergantungan, dan ketergantungan adalah bentuk kendali paling stabil yang pernah dikenal dalam sejarah peradaban. Pada akhirnya ketenangan Indonesia bukanlah sikap pasif, ia adalah hasil dari posisi yang sudah diperhitungkan dengan matang oleh sistem global. Dunia tahu bahwa selama Indonesia tenang, sistem hidup, dan justru karena itu, setiap kekuatan besar kini memiliki kepentingan yang sama, memastikan ketenangan Indonesia tidak pernah terganggu. Inilah paradoks kekuatan tenang. Kita tidak perlu menunjukkan genggaman, karena semua pihak sudah merasakan betapa rapuhnya dunia jika genggaman itu dilepaskan. Di antara seluruh temuan dalam simulasi rahasia tersebut, ada satu kesimpulan yang tidak pernah diumumkan secara terbuka karena terlalu sensitif untuk narasi lama dunia. Kesimpulan itu sederhana, tetapi menghancurkan banyak asumsi. Kekuatan Indonesia tidak lahir dari modernitas yang meniru Barat. Ia lahir dari kemampuan menjaga nilai luhur sambil mengadopsi teknologi. Inilah yang oleh para analis disebut sebagai peradaban maju, hasil pelestarian. Selama puluhan tahun, dunia Barat membangun satu dogma besar tentang kemajuan. Untuk menjadi maju, sebuah bangsa harus meninggalkan masa lalunya. Tradisi dianggap penghambat, nilai kolektif dianggap tidak efisien, dan modernitas harus dibangun di atas rasionalitas kering yang terlepas dari akar budaya. Banyak negara mengikuti resep ini dan membayar harga mahal. Polarisasi sosial, krisis identitas, dan masyarakat yang canggih secara teknologi, tetapi rapuh secara jiwa. Indonesia mengambil jalur yang berbeda, bukan karena perencanaan besar, tetapi karena karakter historisnya. Dalam simulasi Harvard, jalur ini justru muncul sebagai keunggulan strategis yang tidak bisa ditiru dengan cepat. Indonesia tidak membuang nilai gotong royong, keseimbangan, dan harmoni sosial ke
Ketika teknologi masuk, nilai-nilai itu justru menjadi sistem operasi sosial yang membuat adopsi teknologi berjalan lebih stabil dan tahan guncangan. Profesor Julian Thorne menjelaskan bahwa teknologi tanpa jiwa menciptakan percepatan tanpa arah. Sebaliknya, teknologi yang ditanamkan pada budaya yang kuat menciptakan kemajuan yang terkendali. Indonesia berada pada kategori kedua. Inilah alasan mengapa efisiensi pembelajaran meningkat, adaptasi sosial berjalan cepat, dan konflik horizontal tetap terkendali. Meski perubahan berlangsung masif, dunia barat melihat hasilnya, tetapi lama gagal memahami penyebabnya. Adrian mencatat bahwa dalam simulasi, indikator stabilitas Indonesia tidak hanya diukur dari angka ekonomi, tetapi dari daya tahan sosial. Ketika sistem diuji dengan tekanan global, krisis energi, ketegangan geopolitik, dan disrupsi teknologi, Indonesia tidak bereaksi dengan ekstrem. Ia menyerap tekanan, menyesuaikan diri, lalu tetap berfungsi. Ini adalah ciri peradaban matang, bukan sekadar negara berkembang yang sedang beruntung. Dunia kini mulai merasakan efek sebaliknya. Teknologi yang berkembang terlalu cepat tanpa fondasi nilai justru melahirkan kecemasan kolektif. Masyarakat terhubung, tetapi terasing. Sistem canggih, tetapi tidak dipercaya. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia tampil sebagai anomali yang menenangkan, bukan karena ia paling maju secara teknis, tetapi karena ia paling seimbang. Simulasi tersebut menyimpulkan bahwa masa depan bukan milik peradaban yang paling cepat, melainkan milik peradaban yang paling mampu bertahan. Indonesia menunjukkan bahwa pelestarian bukan lawan dari kemajuan, melainkan syaratnya. Dengan menjaga nilai luhur sambil mengadopsi teknologi, Indonesia membangun fondasi yang tidak runtuh oleh perubahan zaman. Inilah rahasia terbesar yang membuat dunia mulai melirik Indonesia bukan hanya sebagai simpul logistik atau ekosistem strategis, tetapi sebagai model peradaban. Di saat dunia mulai lelah dengan teknologi tanpa arah dan kemajuan tanpa makna, Indonesia menawarkan sesuatu yang langka, masa depan yang maju, tetapi tetap berjiwa. Dan justru karena itu, posisi Indonesia semakin sulit digantikan, bukan hanya dalam sistem ekonomi global, tetapi dalam pencarian arah peradaban manusia itu sendiri. Dalam sejarah hubungan internasional, ketakutan terbesar sebuah negara adidaya bukanlah musuh yang bisa mereka hancurkan. Musuh selalu memberi kepastian. Ia bisa dihadapi, dilemahkan, atau dieliminasi. Yang jauh lebih menakutkan adalah mitra yang tidak bisa mereka kendalikan. Di titik inilah Washington, Beijing, dan Moskow kini terjebak dalam posisi yang sangat canggung. Simulasi yang dibedah Profesor Julian Thorne menunjukkan bahwa Indonesia telah berpindah dari kategori aktor yang dapat ditekan menjadi elemen sistemik yang tidak bisa disentuh. Indonesia bukan lawan, bukan pula sekutu yang tunduk. Ia adalah bagian inti dari sistem dunia yang membuat tekanan menjadi senjata yang berbalik arah. Inilah dilema yang tidak pernah benar-benar dihadapi negara adidaya sebelumnya. Dalam model lama, kekuatan besar selalu memiliki tuas kendali. Jika sebuah negara dianggap menyimpang, sanksi ekonomi diberlakukan. Jika sanksi gagal, tekanan diplomatik dinaikkan. Jika perlu, ancaman militer dijadikan latar. Namun dalam simulasi 2026, semua tuas ini kehilangan efektivitas ketika diarahkan ke Indonesia. Bukan karena Indonesia kebal, melainkan karena efek sampingnya terlalu destruktif bagi pihak penekan. Profesor Thorne menyebut kondisi ini sebagai kelumpuhan otoritas. Negara adidaya masih memiliki kekuatan, tetapi tidak memiliki ruang untuk menggunakannya. Setiap opsi yang tersedia justru merugikan diri mereka sendiri. Menekan Indonesia berarti mengganggu ekosistem logistik, energi, dan data yang juga menopang stabilitas internal mereka. Dalam istilah sederhana, mereka kuat, tetapi tidak bisa bergerak. Adrian mencatat bahwa ini adalah bentuk kekuasaan terbalik yang sangat jarang terjadi. Biasanya, negara kecil menyesuaikan diri pada kehendak negara besar. Kini, negara besar justru harus menyesuaikan kebijakan mereka agar tidak berbenturan dengan kepentingan Indonesia. Bukan karena Indonesia memaksa, tetapi karena sistem global memaksa mereka untuk berhati-hati. Dilema ini menciptakan ketegangan psikologis yang nyata. Di satu sisi, negara adidaya tidak ingin mengakui bahwa mereka bergantung pada negara lain. Di sisi lain, data simulasi menunjukkan ketergantungan itu bersifat struktural, bukan sementara. Indonesia tidak menawarkan alternatif cepat untuk digantikan. Ia telah menjadi bagian dari mekanisme inti dunia modern. Inilah sebabnya bahasa diplomasi terhadap Indonesia berubah.
Nada yang dulu keras, kini melunak. Tekanan frontal diganti dengan pendekatan halus. Bukan karena perubahan nilai, melainkan perubahan kalkulasi. Mereka sadar bahwa menghancurkan Indonesia secara ekonomi atau politik sama saja dengan menarik baut utama dari mesin global yang sedang berjalan. Kelumpuhan otoritas ini bukan tanda melemahnya negara adidaya, melainkan tanda bahwa dunia telah memasuki fase baru. Fase di mana kekuasaan tidak lagi diukur dari kemampuan memerintah, tetapi dari kemampuan untuk tidak merusak sistem yang menopang diri sendiri. Indonesia berada tepat di pusat paradoks ini. Pada akhirnya dilema negara adidaya bukan tentang bagaimana menghadapi Indonesia, melainkan bagaimana menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi memegang kendali penuh atas sistem dunia. Indonesia tidak merebut kekuasaan itu. Kekuasaan itu muncul sebagai konsekuensi dari posisi yang terlalu penting untuk diganggu. Dan justru disitulah letak kekuatan paling sunyi namun paling menekan. Ketika dunia tahu bahwa Anda tidak bisa dikendalikan, tetapi juga tidak bisa disingkirkan. Eropa saat ini berada di persimpangan jalan yang menentukan arah masa depannya. Selama 1 dekade terakhir, mereka membangun narasi besar tentang transisi energi dan kepemimpinan ekonomi hijau melalui berbagai kebijakan ambisius. Namun, simulasi yang dibedah dalam forum tertutup menunjukkan sisi rapuh dari ambisi tersebut. Ada satu variabel yang terlalu lama dianggap aman dan selalu tersedia. Indonesia. Ketika proyek ekonomi hijau Eropa dirancang, fokus utama mereka adalah regulasi, teknologi, dan pembiayaan. Mereka yakin bahwa dengan standar lingkungan yang ketat dan inovasi tinggi, dunia akan mengikuti arah yang mereka tentukan. Yang tidak sepenuhnya mereka hitung adalah realitas fisik dari transisi energi itu sendiri. Teknologi hijau bukan hanya soal ide dan paten, tetapi soal material strategis yang jumlahnya terbatas dan tidak bisa diproduksi secara instan. Simulasi Harvard menunjukkan bahwa sebagian besar jalur material penting untuk kendaraan listrik, baterai, dan panel surya memiliki ketergantungan langsung pada ekosistem Indonesia. Tanpa aliran material ini, pabrik-pabrik di Jerman dan Prancis tidak akan melambat secara bertahap. Mereka akan berhenti, bukan karena kekurangan tenaga kerja atau modal, melainkan karena kehilangan input yang tidak bisa digantikan dalam waktu singkat. Disinilah posisi Indonesia berubah secara fundamental. Indonesia tidak lagi berdiri sebagai penyuplai pasif yang bisa ditekan harga atau diarahkan dengan regulasi sepihak. Indonesia berfungsi sebagai jangkar. Selama jangkar ini stabil, kapal besar ekonomi hijau dunia bisa tetap terapung meski diterpa gelombang geopolitik. Jika jangkar ini terganggu, kapal itu tidak akan tenggelam perlahan, ia akan terseret arus dan kehilangan kendali. Para pembuat kebijakan di Eropa mulai menyadari paradoks yang tidak nyaman. Di satu sisi, mereka ingin memimpin transisi energi global. Di sisi lain, kepemimpinan itu tidak mungkin terjadi tanpa memastikan stabilitas dan kerjasama dengan Indonesia. Ini bukan soal diplomasi simbolik, melainkan soal kelangsungan industri. Tanpa Indonesia, visi hijau Eropa berubah dari rencana jangka panjang menjadi sketsa tanpa fondasi. Adrian mencatat bahwa dalam simulasi lanjutan, setiap skenario ketegangan antara Eropa dan Indonesia selalu berakhir dengan hasil yang sama. Kerugian terbesar justru ditanggung oleh pihak Eropa sendiri. Sanksi, tekanan dagang, atau pengaturan sepihak tidak pernah menghasilkan keuntungan strategis. Sebaliknya, semua opsi itu mempercepat krisis internal di sektor industri hijau mereka. Kesadaran inilah yang mengubah cara Eropa memandang Indonesia. Hubungan yang sebelumnya bersifat transaksional, perlahan bergeser menjadi relasional dan strategis. Indonesia tidak lagi ditempatkan di ujung rantai pasok, tetapi di pusat perhitungan. Kebijakan di Jakarta kini dibaca bukan sebagai keputusan domestik semata, melainkan sebagai sinyal global bagi arah ekonomi masa depan. Jangkar memiliki satu sifat penting. Ia tidak bergerak mencolok, tetapi semua pergerakan bergantung padanya. Indonesia tidak perlu mendeklarasikan diri sebagai pemimpin ekonomi hijau dunia. Fakta ketergantunganlah yang menempatkannya di posisi itu. Dunia boleh merancang masa depan hijau dengan berbagai slogan, tetapi tanpa Indonesia, masa depan itu tidak pernah banner-banner bisa berlayar. Dan di tengah persimpangan jalan Eropa, satu hal kini menjadi jelas. Siapa yang memegang jangkar, dialah yang menentukan apakah ekonomi masa depan dunia akan tetap terapung atau tenggelam oleh ambisinya sendiri.
Di antara seluruh temuan dalam simulasi rahasia tersebut, ada satu kesimpulan yang tidak pernah diumumkan secara terbuka karena terlalu sensitif untuk narasi lama dunia. Kesimpulan itu sederhana, tetapi menghancurkan banyak asumsi. Kekuatan Indonesia tidak lahir dari modernitas yang meniru Barat. Ia lahir dari kemampuan menjaga nilai luhur sambil mengadopsi teknologi. Inilah yang oleh para analis disebut sebagai peradaban maju, hasil pelestarian. Selama puluhan tahun, dunia Barat membangun satu dogma besar tentang kemajuan. Untuk menjadi maju, sebuah bangsa harus meninggalkan masa lalunya. Tradisi dianggap penghambat, nilai kolektif dianggap tidak efisien, dan modernitas harus dibangun di atas rasionalitas kering yang terlepas dari akar budaya. Banyak negara mengikuti resep ini dan membayar harga mahal, polarisasi sosial, krisis identitas, dan masyarakat yang canggih secara teknologi, tetapi rapuh secara jiwa. Indonesia mengambil jalur yang berbeda, bukan karena perencanaan besar, tetapi karena karakter historisnya. Dalam simulasi Harvard, jalur ini justru muncul sebagai keunggulan strategis yang tidak bisa ditiru dengan cepat. Indonesia tidak membuang nilai gotong royong, keseimbangan, dan harmoni sosial ketika teknologi masuk. Nilai-nilai itu justru menjadi sistem operasi sosial yang membuat adopsi teknologi berjalan lebih stabil dan tahan guncangan. Profesor Julian Thorne menjelaskan bahwa teknologi tanpa jiwa menciptakan percepatan tanpa arah. Sebaliknya, teknologi yang ditanamkan pada budaya yang kuat menciptakan kemajuan yang terkendali. Indonesia berada pada kategori kedua. Inilah alasan mengapa efisiensi pembelajaran meningkat, adaptasi sosial berjalan cepat, dan konflik horizontal tetap terkendali. Meski perubahan berlangsung masif, dunia Barat melihat hasilnya, tetapi lama gagal memahami penyebabnya. Adrian mencatat bahwa dalam simulasi, indikator stabilitas Indonesia tidak hanya diukur dari angka ekonomi, tetapi dari daya tahan sosial. Ketika sistem diuji dengan tekanan global krisis energi, ketegangan geopolitik, dan disrupsi teknologi, Indonesia tidak bereaksi dengan ekstrem. Ia menyerap tekanan, menyesuaikan diri, lalu tetap berfungsi. Ini adalah ciri peradaban matang, bukan sekadar negara berkembang yang sedang beruntung. Dunia kini mulai merasakan efek sebaliknya. Teknologi yang berkembang terlalu cepat tanpa fondasi nilai justru melahirkan kecemasan kolektif. Masyarakat terhubung, tetapi terasing. Sistem canggih, tetapi tidak dipercaya. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia tampil sebagai anomali yang menenangkan, bukan karena ia paling maju secara teknis, tetapi karena ia paling seimbang. Simulasi tersebut menyimpulkan bahwa masa depan bukan milik peradaban yang paling cepat, melainkan milik peradaban yang paling mampu bertahan. Indonesia menunjukkan bahwa pelestarian bukan lawan dari kemajuan, melainkan syaratnya. Dengan menjaga nilai luhur sambil mengadopsi teknologi, Indonesia membangun fondasi yang tidak runtuh oleh perubahan zaman. Inilah rahasia terbesar yang membuat dunia mulai melirik Indonesia bukan hanya sebagai simpul logistik atau ekosistem strategis, tetapi sebagai model peradaban. Di saat dunia mulai lelah dengan teknologi tanpa arah dan kemajuan tanpa makna, Indonesia menawarkan sesuatu yang langka, masa depan yang maju, tetapi tetap berjiwa. Dan justru karena itu, posisi Indonesia semakin sulit digantikan, bukan hanya dalam sistem ekonomi global, tetapi dalam pencarian arah peradaban manusia itu sendiri. Dalam sejarah hubungan internasional, ketakutan terbesar sebuah negara adidaya bukanlah musuh yang bisa mereka hancurkan. Musuh selalu memberi kepastian. Ia bisa dihadapi, dilemahkan, atau dieliminasi. Yang jauh lebih menakutkan adalah mitra yang tidak bisa mereka kendalikan. Di titik inilah Washington, Beijing, dan Moskow kini terjebak dalam posisi yang sangat canggung. Simulasi yang dibedah Profesor Julian Thorne menunjukkan bahwa Indonesia telah berpindah dari kategori aktor yang dapat ditekan menjadi elemen sistemik yang tidak bisa disentuh. Indonesia bukan lawan, bukan pula sekutu yang tunduk. Ia adalah bagian inti dari sistem dunia yang membuat tekanan menjadi senjata yang berbalik arah. Inilah dilema yang tidak pernah benar-benar dihadapi negara adidaya sebelumnya. Dalam model lama, kekuatan besar selalu memiliki tuas kendali. Jika sebuah negara dianggap menyimpang, sanksi ekonomi diberlakukan. Jika sanksi gagal, tekanan diplomatik dinaikkan. Jika perlu, ancaman militer dijadikan latar. Namun dalam simulasi 2026, semua tuas ini kehilangan efektivitas ketika diarahkan ke Indonesia. Bukan karena Indonesia kebal,
melainkan karena efek sampingnya terlalu destruktif bagi pihak penekan. Profesor Thorne menyebut kondisi ini sebagai kelumpuhan otoritas. Negara adidaya masih memiliki kekuatan, tetapi tidak memiliki ruang untuk menggunakannya. Setiap opsi yang tersedia justru merugikan diri mereka sendiri. Menekan Indonesia berarti mengganggu ekosistem logistik, energi, dan data yang juga menopang stabilitas internal mereka. Dalam istilah sederhana, mereka kuat, tetapi tidak bisa bergerak. Adrian mencatat bahwa ini adalah bentuk kekuasaan terbalik yang sangat jarang terjadi. Biasanya, negara kecil menyesuaikan diri pada kehendak negara besar. Kini, negara besar justru harus menyesuaikan kebijakan mereka agar tidak berbenturan dengan kepentingan Indonesia. Bukan karena Indonesia memaksa, tetapi karena sistem global memaksa mereka untuk berhati-hati. Dilema ini menciptakan ketegangan psikologis yang nyata. Di satu sisi, negara adidaya tidak ingin mengakui bahwa mereka bergantung pada negara lain. Di sisi lain, data simulasi menunjukkan ketergantungan itu bersifat struktural, bukan sementara. Indonesia tidak menawarkan alternatif cepat untuk digantikan. Ia telah menjadi bagian dari mekanisme inti dunia modern. Inilah sebabnya bahasa diplomasi terhadap Indonesia berubah. Nada yang dulu keras, kini melunak. Tekanan frontal diganti dengan pendekatan halus. Bukan karena perubahan nilai, melainkan perubahan kalkulasi. Mereka sadar bahwa menghancurkan Indonesia secara ekonomi atau politik sama saja dengan menarik baut utama dari mesin global yang sedang berjalan. Kelumpuhan otoritas ini bukan tanda melemahnya negara adidaya, melainkan tanda bahwa dunia telah memasuki fase baru. Fase di mana kekuasaan tidak lagi diukur dari kemampuan memerintah, tetapi dari kemampuan untuk tidak merusak sistem yang menopang diri sendiri. Indonesia berada tepat di pusat paradoks ini. Pada akhirnya dilema negara adidaya bukan tentang bagaimana menghadapi Indonesia, melainkan bagaimana menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi memegang kendali penuh atas sistem dunia. Indonesia tidak merebut kekuasaan itu. Kekuasaan itu muncul sebagai konsekuensi dari posisi yang terlalu penting untuk diganggu. Dan justru disitulah letak kekuatan paling sunyi namun paling menekan. Ketika dunia tahu bahwa Anda tidak bisa dikendalikan, tetapi juga tidak bisa disingkirkan. Eropa saat ini berada di persimpangan jalan yang menentukan arah masa depannya. Selama 1 dekade terakhir, mereka membangun narasi besar tentang transisi energi dan kepemimpinan ekonomi hijau melalui berbagai kebijakan ambisius. Namun, simulasi yang dibedah dalam forum tertutup menunjukkan sisi rapuh dari ambisi tersebut. Ada satu variabel yang terlalu lama dianggap aman dan selalu tersedia. Indonesia. Ketika proyek ekonomi hijau Eropa dirancang, fokus utama mereka adalah regulasi, teknologi, dan pembiayaan. Mereka yakin bahwa dengan standar lingkungan yang ketat dan inovasi tinggi, dunia akan mengikuti arah yang mereka tentukan. Yang tidak sepenuhnya mereka hitung adalah realitas fisik dari transisi energi itu sendiri. Teknologi hijau bukan hanya soal ide dan paten, tetapi soal material strategis yang jumlahnya terbatas dan tidak bisa diproduksi secara instan. Simulasi Harvard menunjukkan bahwa sebagian besar jalur material penting untuk kendaraan listrik, baterai, dan panel surya memiliki ketergantungan langsung pada ekosistem Indonesia. Tanpa aliran material ini, pabrik-pabrik di Jerman dan Prancis tidak akan melambat secara bertahap. Mereka akan berhenti, bukan karena kekurangan tenaga kerja atau modal, melainkan karena kehilangan input yang tidak bisa digantikan dalam waktu singkat. Disinilah posisi Indonesia berubah secara fundamental. Indonesia tidak lagi berdiri sebagai penyuplai pasif yang bisa ditekan harga atau diarahkan dengan regulasi sepihak. Indonesia berfungsi sebagai jangkar. Selama jangkar ini stabil, kapal besar ekonomi hijau dunia bisa tetap terapung meski diterpa gelombang geopolitik. Jika jangkar ini terganggu, kapal itu tidak akan tenggelam perlahan, ia akan terseret arus dan kehilangan kendali. Para pembuat kebijakan di Eropa mulai menyadari paradoks yang tidak nyaman. Di satu sisi, mereka ingin memimpin transisi energi global. Di sisi lain, kepemimpinan itu tidak mungkin terjadi tanpa memastikan stabilitas dan kerjasama dengan Indonesia. Ini bukan soal diplomasi simbolik, melainkan soal kelangsungan industri. Tanpa Indonesia, visi hijau Eropa berubah dari rencana jangka panjang menjadi sketsa tanpa fondasi. Adrian mencatat bahwa dalam simulasi lanjutan, setiap skenario ketegangan antara Eropa dan Indonesia selalu berakhir dengan hasil yang sama. Kerugian terbesar justru ditanggung oleh pihak Eropa sendiri. Sanksi, tekanan dagang,
atau pengaturan sepihak tidak pernah menghasilkan keuntungan strategis. Sebaliknya, semua opsi itu mempercepat krisis internal di sektor industri hijau mereka. Kesadaran inilah yang mengubah cara Eropa memandang Indonesia. Hubungan yang sebelumnya bersifat transaksional, perlahan bergeser menjadi relasional dan strategis. Indonesia tidak lagi ditempatkan di ujung rantai pasok, tetapi di pusat perhitungan. Kebijakan di Jakarta kini dibaca bukan sebagai keputusan domestik semata, melainkan sebagai sinyal global bagi arah ekonomi masa depan. Jangkar memiliki satu sifat penting. Ia tidak bergerak mencolok, tetapi semua pergerakan bergantung padanya. Indonesia tidak perlu mendeklarasikan diri sebagai pemimpin ekonomi hijau dunia. Fakta ketergantunganlah yang menempatkannya di posisi itu. Dunia boleh merancang masa depan hijau dengan berbagai slogan, tetapi tanpa Indonesia, masa depan itu tidak pernah banner-banner bisa berlayar. Dan di tengah persimpangan jalan Eropa, satu hal kini menjadi jelas. Siapa yang memegang jangkar, dialah yang menentukan apakah ekonomi masa depan dunia akan tetap terapung atau tenggelam oleh ambisinya sendiri. Dalam teori manajemen risiko global, setiap sistem selalu mengidentifikasi apa yang disebut sebagai variabel bebas. Unsur yang dapat berubah, dipengaruhi, atau dikoreksi jika situasi tidak berjalan sesuai rencana. Selama bertahun-tahun, Indonesia ditempatkan dalam kategori ini. Ia dianggap fleksibel, bisa diarahkan, dan pada akhirnya akan mengikuti kepentingan pihak yang memberikan insentif ekonomi terbesar. Asumsi inilah yang menjadi dasar banyak kebijakan luar negeri negara-negara besar. Namun simulasi yang dibedah Profesor Julian Thorne membuktikan bahwa asumsi tersebut telah runtuh sepenuhnya. Indonesia tidak lagi berperan sebagai variabel bebas. Ia telah bertransformasi menjadi variabel tetap, unsur yang tidak bisa dietak-etik tanpa mengubah seluruh hasil perhitungan. Dalam bahasa sistem, variabel tetap bukanlah elemen pasif. Ia adalah fondasi. Jika fondasi digeser, seluruh struktur runtuh. Perubahan ini tidak terjadi melalui deklarasi politik atau pengumuman strategis. Ia terjadi melalui akumulasi peran. Ketika jalur logistik dunia semakin bertumpu pada Nusantara, ketika ekosistem energi dan mineral kritis bergantung pada stabilitas Indonesia, dan ketika jalur data global menjadikan wilayah ini simpul utama, posisi Indonesia secara otomatis berpindah kategori. Dunia tidak memilih Indonesia sebagai variabel tetap. Dunia terpaksa menerimanya. Adrian mencatat bahwa perubahan ini mengganggu cara berpikir lama para analis Barat. Dalam model lama, setiap negara bisa ditekan dengan dua cara, insentif atau hukuman. Namun ketika Indonesia diuji dengan model itu, hasilnya selalu kontraproduktif. Insentif tidak mengubah arah strategis. Hukuman justru menciptakan kerugian balik yang lebih besar bagi pihak penekan. Dalam bahasa risiko, Indonesia menjadi non-adjustable variable. Sebagai variabel tetap, Indonesia tidak lagi bereaksi terhadap arus global. Justru arus global yang menyesuaikan diri agar tidak menabraknya. Setiap kebijakan besar kini dihitung ulang dengan satu parameter baru. Apakah langkah ini kompatibel dengan stabilitas Indonesia? Jika tidak, maka risiko sistemik dinilai terlalu tinggi, dan keputusan itu dibatalkan sebelum diumumkan ke publik. Inilah bentuk kekuasaan yang tidak terlihat, tetapi absolut. Indonesia tidak perlu memveto keputusan dunia. Dunia melakukan self-veto demi menjaga variabel yang mereka butuhkan agar sistem tetap berjalan. Dalam sistem kompleks, titik seperti ini adalah pusat gravitasi, bukan karena ia menarik, tetapi karena tanpa kehadirannya, keseimbangan tidak mungkin dicapai. Profesor Thorne menyimpulkan bahwa dunia modern dapat kehilangan banyak hal, merek besar, teknologi tertentu, bahkan pasar tertentu. Semua itu menyakitkan, tetapi masih bisa diatasi. Yang tidak bisa ditoleransi oleh sistem adalah hilangnya stabilitas inti. Dan stabilitas itulah yang kini diasosiasikan dengan Indonesia. Transformasi dari variabel bebas menjadi variabel tetap juga menjelaskan mengapa Indonesia relatif kebal terhadap fluktuasi ekstrem geopolitik. Bukan karena Indonesia kebal krisis, melainkan karena sistem global memiliki kepentingan langsung untuk memastikan Indonesia tetap stabil. Ini adalah bentuk perlindungan paling sunyi yang pernah ada. Perlindungan yang lahir dari kebutuhan, bukan janji. Di titik ini, dunia akhirnya menyadari satu kebenaran sederhana, namun menentukan. Mereka bisa hidup tanpa banyak hal yang selama ini dianggap penting. Tetapi mereka tidak bisa hidup tanpa stabilitas yang disediakan oleh sang variabel tetap.
Dan selama Indonesia menjaga peran itu, tenang, konsisten, dan tidak tergoda menjadi agresor, posisinya tidak hanya aman, tetapi tak tergantikan. Di akhir rangkaian simposiumnya, Profesor Julian Thorne tidak lagi berbicara tentang grafik, angka, atau skenario teknis. Ia menutup dengan sebuah tesis yang justru terasa paling berat bobotnya. Sebuah kesimpulan yang tidak bisa diuji dengan simulasi lanjutan, tetapi terbukti melalui pola perilaku dunia itu sendiri. Thorne menyebutnya sebagai kekuatan paling langka. Kekuatan ini bukan kemampuan untuk menyerang, bukan pula kapasitas untuk memaksa. Ini adalah otoritas untuk membuat pihak lain takut salah langkah, tanpa perlu mengeluarkan satu ancaman pun. Dalam sejarah modern, hampir tidak ada negara yang berhasil memiliki otoritas semacam ini. Biasanya, negara yang kaya sumber daya, strategis, dan dibutuhkan dunia akan tergoda untuk memanfaatkan posisinya secara agresif. Mereka menekan, mendikte, dan pada akhirnya memicu perlawanan. Indonesia memilih jalan yang berbeda. Profesor Thorne menekankan bahwa inilah keanehan yang membuat para analis kebijakan kebingungan. Secara teori, Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi agresor, posisi strategis, kendali ekosistem penting, dan ketergantungan global yang tinggi. Namun, Indonesia tidak pernah menggunakan posisinya sebagai alat pemerasan. Tidak ada ultimatum, tidak ada gertakan, tidak ada bahasa dominasi. Justru karena itulah, dunia merasa lebih tertekan. Adrian mencatat bahwa ketakutan terbesar dalam sistem global bukanlah ancaman terbuka, melainkan ketidakpastian konsekuensi. Jika sebuah negara mengancam, dunia tahu batasannya. Jika sebuah negara berteriak, dunia tahu kapan harus bereaksi. Tetapi Indonesia tidak melakukan keduanya. Dunia dipaksa berpikir sendiri. Apa yang terjadi jika stabilitas ini terganggu? Dan pertanyaan itu tidak pernah menghasilkan jawaban yang aman. Otoritas paling langka ini bekerja karena ia bersifat struktural. Indonesia tidak menuntut kepatuhan, tetapi membuat ketidakpatuhan menjadi terlalu mahal. Bukan mahal secara politik, melainkan mahal secara sistemik. Risiko yang muncul bukan konflik bilateral, melainkan gangguan berantai yang melampaui kendali siapapun. Dalam kondisi seperti ini, negara-negara besar memilih kehati-hatian ekstrem, bukan karena diperintah, tetapi karena rasional. Profesor Thorne menyebut bahwa inilah definisi sejati kedaulatan di abad ke-21. Kedaulatan bukan lagi soal seberapa keras sebuah negara menolak intervensi, melainkan seberapa dalam sebuah negara tertanam dalam sistem dunia sehingga intervensi menjadi mustahil tanpa menghancurkan sistem itu sendiri. Indonesia telah mencapai titik tersebut. Menjadi terlalu penting untuk diganggu bukan hasil dari ambisi jangka pendek. Ia adalah hasil dari konsistensi panjang. Menjaga keseimbangan, tidak berpihak secara ekstrem, dan membiarkan dunia bergantung tanpa dipaksa. Ini adalah bentuk otoritas yang tidak bisa direbut, tidak bisa ditiru, dan tidak bisa diwariskan dengan cepat. Di akhir simposium, Thorne menyampaikan satu peringatan yang halus namun tegas. Otoritas paling langka ini hanya bertahan selama Indonesia tetap menjadi dirinya sendiri. Begitu ia tergoda untuk berubah menjadi agresor, kekuatan itu akan runtuh. Dunia tidak takut pada Indonesia karena niat buruknya, tetapi karena perannya yang vital. Dan di sanalah letak keunggulan terbesar Indonesia. Kita tidak perlu menjadi ancaman untuk dihormati. Kita cukup menjadi penyeimbang yang tidak tergantikan. Dalam dunia yang penuh dominasi dan kegaduhan, otoritas semacam ini bukan hanya langka. Ia adalah bentuk kekuasaan tertinggi yang bisa dicapai sebuah bangsa. Dunia tidak lagi bergerak secara acak. Perubahan paling signifikan di tahan-tahan terakhir bukanlah pergantian rezim atau pecahnya konflik besar, melainkan sesuatu yang jauh lebih sunyi. Arah kebijakan global mulai bergerak selaras tanpa ada satupun pusat komando yang memerintahkannya. Fenomena ini oleh Profesor Julian Thorne disebut sebagai penyelarasan global. Secara diam-diam, tidak ada deklarasi resmi, tidak ada kesepakatan multilateral yang ditandatangani dengan sorotan kamera. Namun jika dicermati, pola itu jelas terlihat. Regulasi perdagangan Uni Eropa, standar lingkungan global, hingga strategi maritim di kawasan Pasifik mulai menunjukkan satu kesamaan. Semuanya dirancang agar tidak berbenturan dengan kepentingan strategis Indonesia. Perubahan ini bukan hasil lobi agresif atau tekanan diplomatik. Ia lahir dari kalkulasi dingin. Dunia telah belajar dari simulasi dan pengalaman nyata bahwa ketidaksinkronan dengan Indonesia menciptakan risiko yang terlalu mahal. Risiko itu bukan bersifat politik jangka pendek, melainkan sistemik,
dan lintas sektor. Maka pilihan yang paling rasional bagi para pembuat kebijakan adalah menyelaraskan diri sejak awal. Adrian mencatat bahwa penyelarasan ini seringkali terjadi, bahkan sebelum kebijakan diumumkan ke publik. Draft regulasi disesuaikan, bahasa diperhalus, klausul-klausul sensitif ditinjau ulang. Semua dilakukan bukan atas perintah Indonesia, tetapi atas kesadaran bahwa sistem global membutuhkan stabilitas yang dijaga Indonesia. Dalam praktiknya, ini menciptakan efek yang lebih kuat daripada veto resmi manapun. Yang paling menarik, pusat gravitasi hukum internasional ikut bergeser. Selama puluhan tahun, gravitasi itu berada di belahan bumi utara, di kota-kota yang menjadi pusat keuangan dan politik dunia. Namun kini, pertimbangan geografis dan ekosistem memaksa dunia menengok ke arah lain, ke Khatulistiwa, ke wilayah yang selama ini dianggap lengkap, tetapi ternyata menjadi penentu. Profesor Thorne menjelaskan bahwa dalam sistem kompleks, gravitasi tidak selalu berada di tempat paling terang. Ia berada di tempat paling stabil. Indonesia, dengan posisi non-blok, konsistensi kebijakan, dan kendali atas ekosistem vital, menjadi referensi diam-diam bagi arah hukum dan kebijakan global. Dunia tidak bertanya, apakah Indonesia setuju secara politis? Dunia bertanya, apakah kebijakan mereka kompatibel secara sistemik? Penyelarasan ini juga menjelaskan mengapa konflik global cenderung menghindari wilayah Indonesia. Bukan karena larangan eksplisit, tetapi karena semua pihak memahami bahwa gangguan di titik ini menciptakan efek berantai yang tidak bisa dikendalikan. Dalam konteks ini, menjaga kenyamanan Indonesia bukanlah bentuk konsesi, melainkan strategi bertahan hidup. Tanpa sadar, dunia telah memasuki fase baru. Fase di mana kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang membuat aturan, tetapi oleh siapa yang membuat aturan itu harus menyesuaikan diri. Indonesia tidak menulis hukum internasional, namun hukum internasional mulai menulis ulang dirinya sendiri agar selaras dengan realitas Indonesia. Inilah bentuk kepemimpinan paling sunyi namun paling efektif. Dunia tidak merasa sedang dipimpin. Dunia merasa sedang mengambil keputusan rasional. Padahal, keputusan-keputusan itu bergerak dalam satu arah yang sama, menjaga agar pusat keseimbangan di Khatulistiwa tetap stabil. Dan di titik inilah menjadi jelas bahwa penyelarasan global bukanlah konspirasi, melainkan konsekuensi. Ketika sebuah negara menjadi terlalu penting untuk diganggu, dunia tidak menantangnya. Dunia menyesuaikan diri. Di titik ini, seluruh rangkaian simulasi dan analisis membawa kita pada satu kesadaran yang tidak bisa dihindari. Semua kekuatan yang dibahas sebelumnya akan sial-sial jika Indonesia kehilangan jati dirinya. Inilah pesan paling sunyi sekaligus paling penting yang muncul dari simulasi Harvard. Bukan tentang siapa yang paling berpengaruh, tetapi tentang siapa yang tetap menjadi dirinya sendiri di tengah tekanan dunia. Simulasi itu dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatan Indonesia tidak lahir dari kemiripannya dengan Barat. Justru sebaliknya, setiap kali Indonesia diasumsikan akan mengikuti pola Barat, baik dalam gaya politik, struktur sosial, maupun cara memaknai kemajuan. Model simulasi menunjukkan penurunan stabilitas jangka panjang. Ketika Indonesia bertahan pada nilai-nilai Nusantara, sambil mengadopsi teknologi modern, stabilitas justru meningkat. Ini bukan romantisme budaya. Ini hasil perhitungan sistemik, nilai luhur Nusantara, keseimbangan, gotong royong, kehati-hatian, dan kecenderungan untuk tidak ekstrem, bukan penghambat kemajuan. Nilai-nilai ini adalah peredam guncangan. Di dunia yang semakin keras, cepat, dan penuh polarisasi, Indonesia berfungsi sebagai ruang bernapas. Dan ruang bernapas hanya bisa ada jika karakter aslinya tetap dijaga. Adrian mencatat satu hal penting dalam refleksinya. Dunia tidak membutuhkan Indonesia yang meniru siapapun. Dunia sudah penuh dengan negara yang saling berlomba menjadi versi yang sama. Lebih cepat, lebih keras, lebih dominan. Justru karena itu, Indonesia menjadi penting karena ia berbeda. Bukan karena menolak modernitas, tetapi karena tidak kehilangan arah ketika modernitas datang. Godaan terbesar bagi bangsa ini justru muncul ketika pengakuan mulai berdatangan. Ketika dunia mulai memperhitungkan Indonesia, muncul dorongan untuk membuktikan diri, untuk berbicara lebih keras, untuk menampilkan kekuatan secara eksplisit. Simulasi menunjukkan bahwa di titik inilah risiko terbesar muncul. Bukan dari luar, tetapi dari dalam. Saat karakter bergeser, posisi strategis ikut melemah. Tugas terbesar Indonesia
bukanlah mengejar validasi global. Validasi itu sudah datang dengan sendirinya melalui kebutuhan dunia. Tugas sesungguhnya adalah menjaga agar fondasi yang membuat Indonesia relevan tidak terkikis oleh ambisi sesaat. Dunia tidak menghormati Indonesia karena kita paling vokal, tetapi karena kita paling stabil. Dan stabilitas lahir dari konsistensi jati diri. Dalam catatan penutupnya, Adrian menuliskan bahwa dunia membutuhkan Indonesia yang tetap menjadi Indonesia. Bukan Indonesia yang menyalin model kekuatan lain. Bukan Indonesia yang terjebak dalam perlombaan ego global, melainkan Indonesia yang menjaga watak aslinya sambil berjalan ke depan. Jika Indonesia berubah menjadi negara lain, dunia tidak akan kehilangan satu pemain. Dunia akan kehilangan satu penyeimbang. Inilah ironi sekaligus tanggung jawab besar yang kita pikul. Semakin penting posisi Indonesia di sistem dunia, semakin besar tuntutan untuk tetap rendah hati dan berakar. Bukan karena moral semata, tetapi karena itulah sumber kekuatan kita yang sebenarnya. Menjaga jati diri Nusantara bukan pekerjaan simbolik. Ia adalah strategi bertahan hidup jangka panjang. Selama Indonesia tetap menjadi dirinya sendiri, tenang, seimbang, dan berjiwa, selama itu pula dunia akan terus membutuhkannya. Bukan sebagai pemimpin yang memerintah, tetapi sebagai penjaga keseimbangan yang tidak tergantikan. Kisah ini berakhir di sebuah aula Harvard yang kini telah hening. Kursi-kursi kosong, layar telah dimatikan, dan catatan para peserta tersimpan rapi. Tidak ada lagi grafik, tidak ada lagi simulasi yang diproyeksikan. Namun, justru di titik sunyi inilah dampak sebenarnya baru dimulai. Apa yang telah dibahas di ruangan itu tidak berhenti sebagai wacana akademik. Ia mulai bekerja di benak mereka yang memahami artinya. Adrian berdiri sejenak sebelum meninggalkan aula. Selama berbulan-bulan, ia mempelajari teori kekuasaan dunia yang selalu menunjuk ke satu arah, barat atau timur. Ia diajarkan bahwa masa depan ditentukan oleh siapa yang paling kuat, paling cepat, dan paling dominan. Namun seluruh rangkaian simulasi yang ia saksikan telah menggeser pemahaman itu secara permanen. Masa depan ternyata tidak berada di kutub manapun. Masa depan berada di tangan mereka yang mampu menjaga keseimbangan. Indonesia tidak muncul sebagai pemenang dalam pengertian klasik. Tidak ada deklarasi kemenangan, tidak ada simbol dominasi. Namun justru karena itu, posisinya menjadi jauh lebih menentukan. Dunia tidak bergerak karena diperintah, tetapi karena bergantung. Dan ketergantungan, ketika lahir secara alami, lebih kuat daripada kepatuhan yang dipaksakan. Adrian menyadari satu hal yang terasa sederhana namun menggetarkan. Negeri yang selama ini sering diremehkan karena dianggap biasa, ternyata menjadi penyangga bagi sesuatu yang luar biasa, kelangsungan peradaban modern. Mereka yang hanya melihat permukaan akan terus meragukan Indonesia. Namun mereka yang membaca sistem, data, dan pola akan memahami bahwa dunia tidak berjalan tanpa stabilitas yang dijaga Nusantara. Kesadaran ini membawa beban yang tidak ringan. Menjadi penting berarti menjadi rentan jika lupa diri. Menjadi pusat keseimbangan berarti harus terus menahan godaan untuk berisik, tergesa, dan reaktif. Indonesia tidak dipanggil untuk memimpin dunia dengan suara keras, tetapi untuk menjaga agar dunia tidak kehilangan arah. Dan tugas semacam itu hanya bisa dijalankan oleh bangsa yang mengenal jati dirinya sendiri. Arah pulang bagi Adrian bukan sekadar judul. Ia adalah sikap pulang pada nilai yang membentuk kita, pada keseimbangan yang diwariskan, pada kesadaran bahwa kemajuan tanpa akar hanya akan menciptakan kekosongan baru. Dunia membutuhkan Indonesia bukan karena kita ingin diakui, tetapi karena kita tetap menjadi diri sendiri ketika dunia kehilangan pegangan. Di luar aula Harvard, dunia terus bergerak dengan segala kegaduhannya. Konflik akan tetap ada, ambisi akan tetap berbenturan. Namun di balik semua itu, ada satu kebutuhan yang semakin jelas, kebutuhan akan penyeimbang. Dan selama Indonesia menjaga jati dirinya, peran itu akan tetap melekat. Bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai penentu arah. Kisah ini tidak benar-benar berakhir di sini. Ia baru saja menemukan jalannya. Jaga jati diri ini, karena di sanalah masa depan dunia sedang dipertaruhkan. Dan selama kita tidak tersesat oleh sorak pengakuan atau tekanan luar, arah itu akan tetap jelas. Tetaplah bersama arah pulang. Masih banyak kebenaran besar yang belum dibuka.